Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Septiani dengan NPM 2017 135000039. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Teorema Pythagoras. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, mata pelajaran matematika menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari di semua jenjang, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas. Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan saya di MTS Darut Tafsir, ditemukan bahwa rata-rata nilai mata pelajaran matematika tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai mata pelajaran lain yang diujikan dalam ujian nasional. Selain itu, kebanyakan siswa ketika mengerjakan soal masih cenderung berpedoman pada langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh guru. Siswa juga sering menghafal soal-soal yang telah diberikan dengan cara menyelesaikannya. Kecenderungan ini membuat siswa kurang mengembangkan kemampuan matematikanya, sehingga hal ini membuat siswa akan kesulitan ketika dihadapkan pada masalah-masalah matematika kontekstual. Hal tersebut terlihat ketika guru memberikan soal yang sudah dimodifikasi, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut. Kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari matematika juga ditemukan pada bentuk representasi lainnya. Metode pengajaran yang dilakukan guru pada saat mengajar matematika cenderung langsung memberikan rumus kepada siswa, tidak terlebih dahulu mengaitkan dengan kehidupan nyata atau situasi yang dialami oleh siswa. Dengan metode seperti itu, siswa berpikir bahwa matematika adalah suatu yang abstrak, sulit untuk dipahami dan sulit dijumpai aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, ketika guru memberikan latihan soal yang diberikan cenderung berupa soal uraian objektif atau soal objektif yang berupa fakta angka, dan biasanya soal yang diberikan hanya berupa penyelesaian dalam bentuk representasi simbolik saja. Oleh karena itu, kemampuan representasi dalam bentuk gambar dan verbal masih kurang terasah dan siswa lebih banyak menggunakan bentuk representasi simbolik ketika menyelesaikan suatu masalah. Sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Representasi Matematis dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Teorema Pythagoras. Selanjutnya ada batasan masalah. Representasi matematis siswa dalam pembelajaran dilihat dari hasil belajar siswa dan kategori representasi yang digunakan adalah menurut Village, yaitu representasi gambar, representasi simbol, dan representasi kata-kata. Yang kedua, saya melaksanakan penelitian di MTS Darut Tafsir pada kelas 8 pada materi Teorema Pythagoras. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimanakah kemampuan representasi matematis siswa secara umum pada materi Teorema Pythagoras. Dan yang kedua, bagaimanakah kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi gambar. Yang ketiga, bagaimana kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi simbol. Yang keempat, bagaimana kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi verbal. Yang kelima, bagaimana kesalahan-kesalahan siswa pada hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada materi Teorema Pythagoras. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa secara umum pada materi Teorema Pythagoras. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi gambar. Yang kedua, untuk mengetahui yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi simbol. Yang keempat, untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi verbal. Yang kelima, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan siswa pada hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada materi Teorema Pythagoras. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada representasi matematis.
Dalam kegiatan pembelajaran matematika, ada beberapa kemampuan matematis yang harus dikuasai. Salah satunya kemampuan matematika yang perlu dikuasai oleh siswa dalam proses pembelajaran matematika adalah kemampuan representasi. Menurut Muhammad 2005-83, kemampuan representasi adalah kemampuan menyajikan kembali permasalahan matematika yang berupa notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan, atau ekspresi matematis lainnya ke dalam bentuk lain. Selanjutnya yang kedua ada kemampuan representasi matematis. Menurut Agus Triyono 2010-11, kemampuan representasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari matematika agar mampu menyampaikan ide-ide matematis dan berbagai permasalahan matematika dalam berbagai bentuk seperti simbol, model matematika, gambar, maupun bahasa atau kata-kata sendiri, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam matematika. Villegas membagi representasi menjadi 3 bentuk, yaitu representasi verbal, representasi gambar, dan representasi simbolik. Yang pertama ada representasi verbal. Pada dasarnya mencangkup soal cerita yang dijadikan sebagai suatu pernyataan yang dijelaskan baik secara teks tertulis maupun diucapkan. Yang kedua ada representasi gambar, terdiri dari gambar, diagram, atau grafik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada representasi simbolik, adalah representasi yang dapat berupa membuat suatu bilangan, operasi, dan tanda penghubung, simbolik aljabar, operasi matematika dan relasi, angka, dan berbagai jenis lainnya. Dari ketiga bentuk representasi tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Seperti pada representasi verbal mempengaruhi representasi simbolik dan representasi gambar, begitu juga sebaliknya. Representasi simbolik dan representasi gambar juga mempengaruhi representasi verbal, sehingga dari suatu representasi dapat diterjemahkan ke dalam bentuk representasi lainnya. Yang terakhir ada materi Teorema Pythagoras. Menurut Leni Sri Gustina 2018-3, teorema Pythagoras merupakan materi yang berkaitan dengan perhitungan panjang suatu sisi bangun datar yang berbentuk segitiga, di mana bangun tersebut salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Di sini ada yang pertama, terdapat pengaruh kemampuan representasi matematis siswa secara umum pada materi teorema Pythagoras. Yang kedua, terdapat pengaruh kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi gambar. Yang ketiga, terdapat pengaruh kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi simbol. Selanjutnya, terdapat pengaruh kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi verbal. Yang kelima, terdapat pengaruh kesalahan-kesalahan siswa pada hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada materi teorema Pythagoras. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Darut Tafsir. Adapun gambaran umum tempat penelitian ini antara lain nama sekolah MTS Darut Tafsir, alamatnya di Kampung Pabuaran, Desa Kaum, RT 3 RW 2, Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Untuk status sekolah swasta. Peneliti mengadakan penelitian di MTS Darut Tafsir dengan pertimbangan bahwa sekolah ini tidak jauh dari kediaman peneliti sehingga menjadi perhatian khusus. Selanjutnya ada tabel jadwal penelitian. Oke, pada jadwal di sini yang pertama, pengajuan judul dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Maret. Yang kedua, persetujuan judul di bulan April minggu pertama. Terus selanjutnya yang ketiga, menentukan tempat penelitian di minggu kedua bulan April. Selanjutnya, survei tempat penelitian ada di minggu ketiga di bulan April. Selanjutnya, menyusun wawancara ada di minggu keempat bulan April.
melakukan wawancara di bulan Mei pada minggu pertama dan kedua. Selanjutnya analisis hasil penelitian ada di minggu ketiga di bulan Mei. Pengumpulan data ada di minggu keempat di bulan Mei. Pengolahan dan analisis data ada di bulan Juni, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya penyusunan laporan hasil penelitian dari bulan Maret sampai bulan Juli. Selanjutnya prediksi sidang skripsi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pada metode deskriptif menggunakan statistika deskriptif untuk mengelola data yang dipengaruhi dari hasil penelitian. Statistika deskriptif adalah statistika yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. Selanjutnya ada desain penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama variabel bebas X dan variabel terikat Y. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi target dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Darut Tafsir. Untuk sampel terdiri dari 85 siswa kelas 8 MTS Darut Tafsir. Untuk teknik sampling, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Hal ini dapat dilakukan karena populasi target kelas 8 MTS Darut Tafsir yang dipilih adalah siswa kelas 8 reguler sehingga dapat diasumsikan homogen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara atau teknik, yaitu tes dan wawancara. Yang pertama, tes digunakan sebagai upaya untuk memperoleh data primer tentang kemampuan representasi matematis siswa pada materi teorema Pitagoras. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes berbentuk uraian. Selanjutnya yang kedua adalah wawancara. Digunakan sebagai teknik pendukung di samping tes untuk memperoleh gambaran dalam menganalisis kemampuan representasi matematis siswa pada materi teorema Pitagoras. Selanjutnya, validasi instrumen. Untuk mengetahui instrumen kemampuan representasi matematis yang akan digunakan dalam penelitian adalah memenuhi kelayakan, persyaratan, atau belum. Maka instrumen tersebut harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas butir instrumen tes kemampuan representasi matematis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas isi dan validitas empiris. Berikut disajikan ketentuan dan langkah perhitungannya. Yang pertama ada validitas isi. Validitas suatu instrumen penelitian adalah derajat yang menunjukkan suatu tes dapat mengukur apa yang hendak diukur. Tes yang digunakan dalam penelitian perlu dilakukan uji validitas agar ketepatan pada alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sesuai, sehingga betul-betul menganalisis apa yang seharusnya dianalisis. Hasil validasi isi digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki instrumen penelitian. Jika ada instrumen yang tidak esensial maupun tidak relevan, menurut ahli, instrumen tersebut tetap digunakan dengan ketentuan dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan. Perbaikan yang dilakukan diantaranya: yang pertama, memperbaiki redaksi soal sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, memodifikasi soal yang dianggap terlalu mudah. Yang ketiga, memodifikasi soal sehingga sesuai dengan indikator yang diujikan. Metode perhitungan validitas isi tes kemampuan representasi matematika dengan CVR, Context Validity Ratio, menggunakan rumus sebagai berikut. C sama dengan NE dikurangi N per 2 dibagi N per 2. Keterangan CVR merupakan konten validitas rasio. NE jumlah penilai yang menyatakan butir soal esensial, dan N merupakan jumlah penilai.
Validitas isi dengan metode CVR dilakukan pada tiap butir soal jika nilai CVR tidak memenuhi signifikasi statistik yang ditentukan dari tabel nilai minimum CVR yang disajikan, maka butir soal tersebut tidak valid dan akan dihilangkan atau dieliminasi. Yang kedua ada validitas empiris atau terbatas. Setelah melakukan uji validitas isi, instrumen tes kemampuan representasi matematis diujikan kembali secara terbatas kepada siswa kelas 9 MTS Darut Tafsir dengan jumlah siswa sebanyak 34 orang. Perhitungan validitas empiris pada penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak atau Microsoft Excel 2007. Uji validitas empiris dilakukan dengan menggunakan uji validitas soal, reliabilitas, taraf, kesukaran, dan daya pembeda setiap butir soal. Berikut ini dijelaskan masing-masing uji pada validitas empiris tersebut. Dengan rumus Rx sama dengan N sigma X dikurangi sigma Y dikalikan sigma X dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 dipangkatkan 2. Keterangan Rxy koefisien kolerasi antara variabel X dan variabel Y. N sebagai banyaknya siswa, X sebagai skor butir soal, Y sebagai skor total. Uji validitas instrumen dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan precision correlation dengan RT pada taraf signifikan 5% atau dengan membandingkan Untuk membandingkan Rx dengan RA terlebih dahulu menetapkan degrees of freedom atau derajat kebebasan, yaitu dk sama dengan N dikurangi 2 atau dengan membandingkan value pada hasil uji validitas dengan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, teknis analisis data. Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis siswa berbentuk uraian. Pemberian skor hasil tes siswa didasarkan pada indikator yang akan dicapai. Skor keseluruhan siswa dan skor perindikatoran dianalisis untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan ukuran dari data seperti nilai modus, nilai rata-rata, dan nilai tengah atau median, dan menentukan ukuran validitas data seperti variasi atau varian, tingkat penyimpangan atau deviasi, standar, dan jarak atau range. Oke, seperti itu presentasi seminar proposal saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya pun masih belajar. Terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan presentasi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.